Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan presentasi moderasi beragama guna memenuhi tugas kuliah kreatif konten pembelajaran PAI. Saya Rahmatul Ulia. Berikut materinya. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu menjelaskan definisi moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Agama di Indonesia yang diakui adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, terkait pengertian moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang dan perilaku beragama yang tidak ekstrim, tengah-tengah, seimbang, dan adil. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa tekanan dari pihak lain. Moderasi beragama berfungsi sebagai penangkal radikalisasi dengan mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. Program moderasi beragama itu melalui pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang dapat memicu radikalisasi. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang aktif mencari titik temu dan kerjasama antara berbagai kelompok. 2. Menjelaskan mengenai prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdiri dari toleransi, maksudnya adalah manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Kemudian ada kesetaraan dan kesejajaran. Maksudnya manusia itu sama dalam hak dan kewajiban tanpa ada perbedaan bangsa, aliran, kelompok, keturunan, harta, dan lain-lain. Selanjutnya, terbuka dan dinamis, yaitu sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan, serta terus bergerak untuk kebaikan. Kemudian, ada sikap adil, yaitu memberikan hak dan kewajiban yang sama pada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan status sosial. Pembahasan ketiga mengenai penerapan moderasi beragama. Secara tidak sadar sebenarnya kita itu mungkin sudah menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan moderasi beragama itu seperti meningkatkan pemahaman, yaitu meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman dengan membaca literatur agama. Menghargai perbedaan juga termasuk pengaplikasian moderasi beragama, yaitu dengan menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain. Menciptakan dialog, yaitu berdialog antar agama yang memperkuat hubungan antar
kelompok dengan saling mendengarkan dan memahami pandangan satu sama lain tanpa menjatuhkan. Sikap tenang, yaitu tidak mudah terprovokasi dalam suatu situasi yang mungkin menimbulkan konflik. Praktikan nilai-nilai agama, menghargai perbedaan agama, dan keyakinan orang lain dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain. Kemudian, mempraktikkan nilai-nilai agama yang berisi praktik nilai-nilai agama itu isinya baik, yaitu kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, cara sikap, dan cara berperilaku beragama yang diperhatikan oleh banyak orang di Indonesia melalui prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan, adil, dan terbuka. Moderasi beragama dapat membantu menjaga keharmonisan sosial, menghindari konflik berbasis agama, dan oleh karena itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi pembangunan bangsa yang majemuk dan beragam. Tentunya banyak sekali kesalahan, mohon saya dimaafkan. Dan juga semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.